Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu dan dia. Untuk hari ini ya, seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba lihat bagaimana perasaan dia hari ini, atau apa yang ingin diungkapkan, kita akan coba cek. Dan ingat teman-temanku tidak pernah bosan, aku sampaikan bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke. Aku berharap buat teman-teman semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokuskan dia, orang yang kau pikirkan saat ini. Apa yang dia rasakan? Bagaimana perasaan dia? Kita akan coba cek tentang dia, tentang kamu, dan bagaimana hubungan kamu dengan dia saat ini. Kita ambil 3 energi dulu. Itu kamu ya. Ya. Ini kamu. Ini tentang hubungan. Dan ini tentang energi dia. Wow. Dia seperti lagi mencari jalan ya, jalan keluar. Apakah dia lagi terjebak saat ini, hari ini? Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu itu atau hubungan ini kayak butuh pencerahan, butuh kayak nasihat lah gitu ya, kalau aku katakan ya di sini. Entah itu kamu yang butuh nasihat atau dia yang butuh nasihat atau tentang hubungan ini. Karena aku lihat di sini ada hubungan kamu yang seperti benar-benar kayak uh, selalu apa ya, selalu ada pertemuan. Tapi pertemuan ini seolah-olah kayak membuat hati nggak senang, hati nggak betah gitu loh. Jadi hubungan kamu dengan dia ini saat ini mungkin ya mungkin lagi berjalan ya. Bahkan mungkin punya planning untuk menikah, untuk berkomitmen. Nah, tetapi di sini di dalam hubungan ini selalu ada pertengkaran, selalu ada pertikaian, selalu ada konflik di sini. Ya. Terlihat memang awalnya ini ada beberapa dari kamu ya, yang mungkin ketemunya itu dari sosial media, perkenalannya itu diawali dari sosial media ya. Nah, di situ akhirnya kayak merasa ada sesuatu hal yang kamu dan dia rasakan. Nah, ini jika kamu yang perempuan ya, mungkin kita namanya perempuan itu kan kayak perasa banget ya. Apalagi kita itu yang merasa sendiri, sudah lama menjomblo. Terus ada nih seseorang yang memberikan perhatian. Terus kita suka dong, pasti ya tentunya, suka. Nah, tetapi setelah mungkin kamu dengan dia menjalin suatu hubungan, yang awalnya kamu itu kayak ngerasa dia tuh baik gitu ya, dia tuh segalanya, dia tuh perhatian. Mungkin dia punya banyak janji manis terhadap kamu. Ya terkadang kamu begitu sangat terbuai dengan janji manisnya dia. Nah, tetapi di hubungan kamu itu sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lihat ya. Nanti kita akan coba bagaimana energinya dia sebenarnya. Kenapa sering berkonflik? Kenapa sering ada pertikaian? Ya, kenapa sering ada kayak ya janji manis tapi tidak pernah itunya ada keraguan juga di sini. Tidak pernah terrealisasikan lah janji manisnya itu. Ya, kita akan coba lihat. Dia. Di sini dia kayak benar-benar menutupi sesuatu tentang diri dia. Ya, seseorang ini mungkin ya kalau kita katakan di awal pertemuan kamu dengan dia manis banget, dia baik banget ya. Entah itu dia perempuan, entah itu dia laki-laki ya. Dan bahkan dia awalnya sih suka bantu kamu, suka mensupport kamu ya. Nah, ternyata itu awalnya saja. Menjelang dia memiliki kamu ya. Terkadang banyak orang seperti itu ya. Sebelum kita memiliki dia, kita juga terkadang berbuat sesuatu hal yang manis ya. Intinya biar dia suka, biar dia jatuh cinta, biar dia kayak kelepek-kelepek lah gitu ya, sulit untuk melupakan kita gitu ya. Nah, ini yang dia lakukan ke kamu ya. Nah, kenapa ya? Karena aku lihat di sini ada konflik antara hubungan kamu dengan dia. Nah, dan di sini kalau ini energi kamu, aku melihat kamu itu merasa kayak dia baik ya. Dia memang benar-benar orang bertanggung jawab. Apa yang aku inginkan dia selalu penuhi gitu loh. Aku menginginkan dia jemput aku, dia angkat telepon aku, terus dia begini dia begitu, dia selalu memenuhi semua apa yang kamu katakan. Nah, kamu beranggapan dia adalah orang yang baik, ya. Dan saat ini mungkin kamu mengenal dia itu hanya sebuah kelebihannya dia. Sementara kekurangannya dia kamu tidak bisa melihat. Dan mungkin bahkan dia juga menutupi kekurangannya dia dari kamu.
Seolah-olah dia itu perfect di mata kamu. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak, curiga atau apa terhadap dia gitu ya. Nah ini aku rasakan dari energi kamu ya, kamu ataupun dia di sini. Karena ini juga bisa vice versa. Saat aku mengatakan ini energi dia, bisa saja ini energi kamu ya. Ini aku akan lihat dulu dari oracle dulu nih. Oke. Seperti apakah yang akan terbaca? Tentang energi dia dulu ya, kita akan baca tentang dia. 3 kartu untuk dia, 3 kartu untuk kamu. Kita pakai kartu terbang ya. Jadi terkadang ada yang berkomentar, kok shuffle kartunya berantakan? Ya memang begini aku cara ngambilnya gitu loh. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person aku di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar ya. Ada yang pengen curhat boleh, tapi itu nanti ada harganya. Terus ada yang mau video call atau telepon gitu ya, atau cerita aja gitu ya, ada, bisa ya. Kamu sesuaikan aja apa kebutuhan kamu saat ini. Oke. Lihat di sini ada shock. Wow, sudden change, shocking news, surprise, and epiphany transformation. Nah, ada hubungan ini sepertinya mengalami perubahan, ya. Mengalami perubahan. Yang awalnya mungkin tadi baik-baik saja, yang tadi awalnya bahagia-bahagia saja, ya. Di sini ada sesuatu hal yang mengejutkan bagi kamu. Entah itu kamu ataupun dia, sangat mengejutkan sekali. Perubahan terjadi. Ya kaget gitu loh. Mungkin ada berita-berita yang membuat kamu kaget tentang dia gitu ya. Atau dia juga tentang kamu ya. Intinya kamu merasakan bahwasanya hubungan ini seolah-olah kayak penuh dengan misteri gitu ya. Hubungannya penuh dengan misteri ya. Oke. Di sini ada paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other. Nah, ternyata seseorang ini dia punya kebahagiaan dengan orang lain. Enjoying each other, honeymoon phase. Mungkinkah dia seseorang yang sudah menikah? Mungkinkah dia seseorang yang, kayak memiliki hubungan dengan yang lain? Dan dia ternyata bahagia dengan orang itu. Nah nah, tetapi dengan kamu, apa yang dicarinya? Apa yang dicarinya? Nanti kita akan buka di kartu tarot ya, tapi kita bisa memprediksi. Kalau aku lihat sih ya, kalau orang seperti ini, dia mencari, apa ya, untuk memenuhi kebutuhannya, seperti cuan ya. Mungkinkah dia itu suka begini ya, kalau cerita sama kamu itu, dia cerita tentang uang aja, entah itu dia perempuan atau laki-laki ya. Aku itu punya bisnis ini, terus aku kayak butuh modal nih, aku kayak kayak lagi susah sekarang gitu ya, intinya bisnis aku itu nggak jalan dan aku butuh modal, "Kamu bisa nggak ya pinjemin aku modal?" Nah mungkin itu ya salah satunya, dia kayak butuh support dari kamu ya. Nah mungkin ini sesuatu yang mengejutkan bagi kamu, "Kok bisa ya? Kemarin aman-aman aja, tapi sekarang kok dia udah membebankan kepada aku tentang kebutuhan dia," gitu loh. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, "Oh ini udah janggal, ini udah lain." Nah jadi ini energinya dia ya. Dia seperti mencari sesuatu hal untuk menstabilkan tentang keuangannya dia, dan ternyata dia bahagia bersama orang lain. Ataukah sesuatu yang dia butuhkan dari kamu seperti cuan, untuk kepentingan dia bersenang-senang di sini? Bisa saja ya, untuk kepentingan dia bersenang-senang. Nah ternyata sebenarnya ya, ada juga sih beberapa dari dia itu memiliki, cinta yang, sebenarnya awalnya sih tulus ya, tapi sekarang dia lebih ke self love aja. Kenapa? Mungkin saat ini dia berada dalam keadaan terluka. Ya mungkin dia anggap awalnya dia itu bersenang-senang ya, terus dia mungkin mengecewakan kamu, ternyata dia baru sadar ada unconditional love terhadap kamu. Ternyata sama kamu itu dia punya cinta tanpa syarat. Kenapa? Saat semuanya sudah berakhir, baru dia sadar. Nah ini mungkin terungkap oleh kamu. Seseorang ini benar-benar seperti punya hubungan dengan yang lain. Nah, ternyata mungkin setelah terpisah dari kamu, kamu sudah sadar nih, bahwasanya aku tidak mau, nanti kita lihat ya, mana tahu sama ceritanya gitu ya, sebelum kita lihat kartunya. Jadi, seseorang ini kayak ngerasa, akhirnya dia sadar, kalau kamu itu orang yang mungkin orang yang dia butuhkan untuk dia, ya. Dan dia sebenarnya punya cinta yang tulus kepada kamu. Terkadang ada godaan-godaan dari luar, ada hal-hal yang membuat dia mengharuskan dia melakukan ini ke kamu. Entah itu tuntutan dari pergaulannya dia, atau tuntutan dari mungkin orang ketiga di sini ya, atau dia sudah punya pasangan ya, tuntutan dari pasangannya. Dan pada akhirnya mungkin dia sadar, seseorang yang mungkin tidak mau berjuang,
bersama dengan dia, ya, dan dia menyarankan untuk dia aja berjuang, makanya dia lebih meninggalkan dan dia lebih memilih kamu karena kamu yang mungkin lebih peduli sama dia. Karena mungkin selama ini kamu sudah cukup membantu dia ya. Apa yang dibutuhkan, awalnya sih kamu bantu. Kamu berikanlah support apa itu tentang uang, tentang apa ya. Kamu berikan. Ternyata akhirnya kamu sadar. Mungkin karena dengan melihat tarot ya. Oh ternyata aku terlalu bodoh ya. Gitu ya. Intinya membiayai dia. Sementara kita capek-capek kerja gitu ya. Nah akhirnya di sini kamu sadar untuk melepaskan dia. Nah saat disitulah dia baru sadar juga bahwasanya kamu yang orang yang selama ini tulus sama dia. Kamu orang yang baik begitu ya. Di sini ada attraction, ada seduction ya, third party. Nah, ini dia temptation. Ada third party di sini. Nah, makanya aku katakan ya, di sini seseorang ini sepertinya baru kebongkar juga ya. Selama ini dia hanya mencari kesenangan, pelampiasan nafsunya. Ya, mungkin saja akhirnya dia kena batunya. Saat dia mungkin sudah mengkhianati kamu, melukai kamu, menyakiti kamu, akhirnya dia kena batunya. Kepada seseorang yang mungkin saat ini yang menjadi pilihan dia. Ternyata dia sudah dikhianati juga gitu loh. Jadi ini ada keadaan dia seperti itu saat ini. Oke? Nah, itu membuat kamu merasa kayak ini hubungan yang begitu mengejutkan bagi aku. Tiba-tiba aja awalnya sih baik-baik saja, tiba-tiba aja ya begini. Semuanya terungkap. Ternyata dia punya pasangan, ternyata dia punya orang ketiga gitu ya, ternyata dia itu hanya memanfaatkan kamu atau dia hanya melampiaskan hasratnya ke kamu gitu ya. Nah, jadi akhirnya kebongkar semua di sini, ya. Nah, di sini kita akan lihat tentang energi kamu. Ini ada that, get back out there, meeting someone new. Nah, aku melihat ya, kamu lebih memilih orang baru ya. Mungkin saat ini dia kayak lebih ingin untuk bertemu dengan kamu atau dia ingin kembali ke kamu, tapi kamu lebih memilih untuk tidak memberikan kesempatan kepada dia. Tapi kamu lebih memilih orang baru di sini. Oke. Orang baru mungkin jadi prioritas bagi kamu. Karena mungkin lebih baik orang baru ya daripada seseorang yang memang sudah menyakiti kamu berulang-ulang. Itu kan sungguh mengecewakan ya. Ya, jangan sampai kita juga depresi, kita stres, kita trauma, jangan sampai. Arti kata buat pikiran kita itu sesehat mungkin, sepositif mungkin ya. Agar kita itu bisa melanjutkan kehidupan kita ke depan dengan kebahagiaan yang kita harapkan begitu ya. Oke? Nah, di sini ada meeting, coffee cup, meeting and talking. Nah, savoring the moment, building friendship. Nah, sepertinya aku melihat pertemuan antara kamu dengan seseorang ini, seseorang yang baru itu lagi membangun suatu hubungan yang mungkin lebih intens. Awalnya mungkin berteman. Awalnya mungkin antara kamu dengan itu hanya sebatas mungkin rekan kerja atau mungkin berteman lah ya. Tapi ternyata setelah kamu saling mengenal dengan seseorang yang baru ini, intinya ada dua energi di sini yang masuk ya. Eee, Kamu kayak ngerasa ada perbedaan nih, jika kamu bandingkan dengan seseorang ini lebih kepada seseorang yang bisa menghargai kamu dan di awal pertemuan dia sudah menjelaskan apa kekurangannya dia. Emang harus seperti itu. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin intens kepada kita, jelaskanlah kekurangan kita, ya, sehingga nantinya dia bisa paham, "Bisa nggak aku terima kekurangannya kamu?" Nah, ini yang mungkin sudah kamu lakukan, oke? Ada clock, needed time, kamu mungkin membutuhkan waktu, ada cycle dan takes time, intinya time to heal. Ya mungkin saat ini kamu kenapa hanya menjadikan dia seorang teman awalnya, karena kamu pengen healing dulu, pengen melupakan masa lalu, pengen melupakan dia ini loh, ya. Pengen melupakan dia yang sudah menyakiti kamu berulang-ulang. Akhirnya kebongkar nih, siapa dia sebenarnya. Yang tadi awalnya kamu, apalagi kamu nih sering kirimkan dia uang, transfer dia uang gitu ya. Terus sementara kejelasan, hubungan tidak ada, ya arti kata ya, itu akhirnya membuat pikiran kamu kebuka gitu. Ini orang tulus apa enggak sih gitu. Akhirnya kamu mencoba untuk menutup diri buat dia, memberi jarak buat dia, membatasi diri dengan dia, dan akhirnya ya kamu membutuhkan waktu untuk sembuh. Saat kamu sembuh inilah ya seseorang ini mungkin datang kepada kamu. Ya, seseorang yang dikatakan akan menjadi belahan jiwa kamu. Oke, kita akan coba lihat ya. Untuk dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca di sini? Oke, buat teman-temanku. Akhirnya kebenaran tentang dia terungkap. Oke, kebenaran mungkin dia sudah mengkhianati kamu, kebenaran dia sudah menyadari kamu yang terbaik, ya bisa saja itu terbaca di sini. Nah, di sini ada Seven of Wands, dia bertahan. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Temperance, ada Sagittarius, atau ini bisa saja zodiak kamu ya.
ada Aries Leo Sagi. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya lagi bertahan, ingin bertahan bersama kamu karena dia mencari keseimbangan. Mungkin dia berada dalam keterpurukan, dia berada di dalam kesengsaraan, ya, dan dia tahu kalau kamulah yang terbaik bagi dia, makanya dia bertahan untuk memperjuangkan kamu. Oke, dia mencoba untuk perjuangkan kamu di sini. Seseorang ini, ya. Tapi semua itu tergantung kepada kamu ya, tergantung kepada kamu. Nah, di sini dia seperti memiliki sebuah harapan. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku, ya. Sangat berharap sekali kamu memaafkan dia. Karena hanya kamulah satu-satunya yang bisa memahami dia, begitu. Nah, keadaan dia begitu menjenuhkan saat ini. Keadaan dia itu kehilangan kehilangan kesadaran diri gitu loh. Bahwasanya ya dia itu kayak apa ya? Nggak tahu apa yang mau dilakukan, nggak tahu juga ya apa yang harus dia pikirkan saat ini. Perasaan dia galau, perasaan dia jenuh gitu ya. Kayak mungkin bisa saja mengalami suatu stres ya. Oke. Nah, ini juga ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ini juga menggambarkan kalau dia itu lagi surrender. Akhirnya dia surrender. Ya, ini terbongkar juga oleh kamu dan kamu mungkin mengetahui bahwasanya dia itu berada dalam keadaan terpuruk dan dia lagi berserah diri kepada Tuhan ya. Mungkin apalagi kamu yang tidak bisa memberikan solusi kepada dia ya, maksudnya memberikan kesempatan kepada dia, jadi dia lebih memilih, "Ya udah deh, aku berpasrah kepada Tuhan," gitu ya. Di sini, nah, dia begitu kesepian. Kalau dia seorang perempuan, dia kesepian, oke. Kalau dia seorang laki-laki juga merasa kesepian, ya. Ini tidak harus sesuai dengan gendernya, tidak harus sesuai dengan gambar ya. Nah, aku melihat di sini dia seperti mencari keadilan untuk diri dia. Keadilan yang bagaimana ya mungkin dia butuhkan di sini. Sementara dia sudah menyakiti kamu, sementara dia sudah mengkhianati kamu ya. Akhirnya terbongkar, seseorang ini hanya mencari kesenangan dia. Pada akhirnya dia menyadari semua kesalahannya dia itu. Nah, di sini dia berusaha lagi untuk menaklukkan kamu lagi. Ya, dia berusaha. Mungkin dengan kesabaran, mungkin dengan kasih sayangnya dia. Mungkin seperti apa yang dulu dia lakukan, tapi yang dulu dia lakukan ke kamu itu di awal pertemuan mungkin hanya sebuah drama gitu ya. Tapi sekarang yang dia akan dilakukan ke kamu mungkin adalah sebuah kebenaran tentang dia ke kamu saat ini gitu. Oke? Kita akan coba lihat bagaimana isi hati dia. Oke? Isi hati dia seperti apa? Isi hati dia seperti apa saat ini? Perasaan terdalamnya dia? Ya. Do you even see me that way? Oke. Di sini dia seperti apa ya? Kayak bertanya gitu ya, apakah kamu meragukan aku gitu. Mungkin kamu meragukan dia. Dia kayak berprasangka, do you even see me that way? Apakah kamu melihat aku seperti itu? Seperti apa yang kamu bayangkan? Mungkin itu ya. Karena di sini dia juga takut. I'm too afraid to talk. Ada angka 7 ya. Dia kayak takut untuk bicara sama kamu ya. Nah, di sini dia menginginkan, let me hold you. Biarkan aku ya memiliki kamu ya, menahan kamu begitu ya. Intinya dia itu seperti I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan untuk kamu ya. Begitu sangat berharap dia di sini. Sangat berharap sekali ya. Di sini juga dia I feel the same way. Aku masih merasakan hal yang sama kepada kamu ya. Dan di sini I am terrified. Dia begitu takut. Takut kehilangan kamu, takut hidupnya menderita, takut hidupnya sengsara. Ini yang dirasakan dia ya. Kita akan coba lihat zodiak yang terkuat di sini ya. Zodiaknya. Oke, ada Gemini. Ada Gemini. Ada Taurus. Ada Leo. Ada Cancer. Ada Leo lagi. Oke. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Nah, di sini aku akan lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Inisial dia. Oke, kita tarik aja ya. Ada L, teman berantem. Oke, teman berantem. Inisialnya. Ini tergantung kamu ya. Kalau misalnya inisialnya ada yang resonate, kalaupun ini tidak, ya arti kata ada salah satu resonate di antara ini ya. Q dan R, orang baru atau kenalan baru. Ya, kenalan teman ya di sini. Mungkin ya kali ini lebih tepatnya kepada kenalan baru ya. Yang berkenalan di sosial media atau bagaimana ya. Ini D atau tangga ya. DY.
ini ada FG, kenalan di sosmed. Nah, mungkin ini ya, kenalan di sosmed. Jadi mungkin aku bisa lihat ya di sini, aku ambil kenangan di sosmed, ternyata dia itu, eee, ini, yang dirasakan itu ini sebenarnya. Terus apa yang aku lihat ya di sini ya, mmm, dan dia sebenarnya saat ini oke, "Let me help you." Nah, ini, yang ingin dia katakan itu ini, ya. Jadi, aku merasakan ya, kalau ini, dia itu benar-benar seperti ini ya kebongkar ya, tentang kebenaran yang terungkap dari diri dia, dia ternyata awalnya aja baik, ternyata dia menyembunyikan sesuatu, dia lebih bersenang-senang dengan orang ketiga atau bagaimana ya. Dan aku melihat akhirnya dia menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik gitu loh, dan dia ingin untuk bertahan bersama kamu, ingin untuk, kembali bersama kamu ya, ini aku rasakan, oke? Buat teman-temanku. Mungkin, inilah yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Apapun yang, terbaca, jikapun tidak resonate, ambillah yang positifnya, buang negatifnya ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.